Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 17 Agustus sudah dekat dan itulah hari kemerdekaan kita, orang Indonesia, di mana nenek moyang kita berjuang zaman dulu untuk merebut kemerdekaan dengan menumpahkan darahnya begitu banyak. Dan kita tahu bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk kita mendapat kemerdekaan sejati dan mendapat jaminan masuk surga, Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya dan menebus dosa kita. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32 berkata demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita dimerdekakan karena mengetahui kebenaran. Dan setelah mengetahui kebenaran yang memerdekakan kita, setelah kita merdeka, apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18. Bunyinya demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, di mana pusat penyembahan kita, pusat seluruh kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus atau Kristus sentris. Dan kebenaran di dalam bahasa Yunani ada memiliki 3 kriteria yang saya akan bahas pada hari ini. Kriteria yang pertama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sebut dengan ortodoksia. Ortodoksia, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berasal dari 2 kata, yaitu pertama adalah ortos, yaitu lurus atau benar, dan dari kata doxa. Doxa adalah kemuliaan atau kehormatan atau ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini, hari demi hari yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dengan darahnya, apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan? Ada banyak hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara, tetapi 2 hal saja yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama, terdapat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan, Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Alkitab berkata demikian, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata Tuhan dipermuliakan kalau kita menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bisakah garam itu menjadi tawar, saudara-saudara? Kalau garam di dapur kita masing-masing, kita beli di pasar garam itu, dan biasanya kalau masukin di air dan dia larut, habis semuanya. Dan orang bisa berpikir, kok garam bisa jadi tawar? Saudara-saudara, satu kali saya melayani di daerah Krayan, dan saya dikasih hadiah atau oleh-oleh, yaitu garam dari gunung. Dan itu berbentuk yang cukup bagus, dia keras, dan kalau mau memasak biasa dicelupkan dan diangkat lagi. Tetapi di sini ada contoh, ini garam, dia asin. Kalau orang memasak, mencelupkan di dalam masakan, kalau sudah cukup asinnya diangkat. Setiap kali mau masak seperti itu, saudara-saudara.
Tetapi kalau garamnya habis, maka tinggal hanya batunya saja. Maka biasanya dibuang orang. Setelah dibuang, itu biasa diinjak orang saja, tidak ada gunanya lagi. Itu yang Alkitab maksudkan tadi di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi itu garam. Yang kedua adalah terang. Dikatakan ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang itu identik dengan perbuatan yang baik. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah penembusan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perbuatan baik itu menyertai pertobatan kita. Alkitab berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di surga, yaitu doksa tadi. Jadi kehidupan kita bisa dinyatakan benar, itu yang saya katakan tadi ortodoksia, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia, itu yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, mari kita membuka firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata demikian, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Orang di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, dengar firman-firman itu jatuh di tanah hati yang baik, tertanam, berakar, bertumbuh, dan harus berbuah banyak. Dan cukup hanya bertumbuh, saudara. Ada banyak seminar pertumbuhan gereja, saya tidak salahkan itu. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Kita harus berbuah banyak. Alkitab berkata di bagian yang lain, berbuah yang baik. Supaya dengan demikian mempermuliakan nama Bapa di surga, dan kita diakui oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kita adalah muridnya. Suatu pengakuan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita berbuah banyak. Orang bisa menikmati kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita selalu menjadi berkat, yaitu buah-buah kehidupan yang kita hasilkan. Kalau buah roh kita sudah tahu dalam Galatia pasal yang kelima, sangat luar biasa. Begitu juga di dalam 1 Korintus pasal 13 menerangkan tentang kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang pertama, kriteria yang pertama dalam bahasa Yunani tentang kebenaran. Yang kedua adalah ortopati. Ortopati berasal dari dua kata, orto yaitu lurus atau benar, dan pati adalah sikap hati kita. Nah, sikap hati kita ini yang menentukan kehidupan perjalanan kita. Karena Alkitab berkata begini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Roma pasal 10 ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian boleh membaca bersama-sama dengan saya, Roma 10, buka Alkitab saudara, Roma 10 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Roma 10 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saya ulangi lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Luar biasa saudara-saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini harus benar dan harus lurus, yaitu ortopati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus dijaga? Dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya jaga saja, tapi dengan segala kewaspadaan. Karena Alkitab berkata di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 dan selanjutnya dikatakan begini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Alkitab berkata dari dalam hati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya ortopati, orto yaitu lurus atau benar, pati itu hati. Jadi kebenaran yang ada dalam hati kita, Alkitab berkata yang keluar dari mulut dan dari tindakan itu dari dalam hati. Dan itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, yang ketiga adalah ortopraksia. Apa itu ortopraksia? Orto yaitu sama, lurus atau benar. Praksia berasal dari kata prasis atau praktek hidup sehari-hari. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa Yakobus 1 ayat 22 dan 23, saya mau membacakan bagi kita sekalian Yakobus pasalnya yang pertama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering menghafal ayat-ayat ini, bahkan sudah di luar kepala ya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri kalau hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi, apa yang firman Tuhan katakan adalah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap hari ada keputusan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Apakah kita menjadi pendengar saja atau menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri? Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7, coba saudara-saudara boleh lihat bersama-sama dengan saya, Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24, Matius 7 ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang pintar mendirikan rumah di atas batu, tapi orang bodoh, kata Alkitab, mendirikan rumah di atas pasir. Ada ujian, Alkitab berkata kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi pembuktian kebenaran firman bukan pada waktu kita datang di gereja atau menonton YouTube atau firman Tuhan yang kita baca sendiri, tetapi sesungguhnya adalah ujiannya pada waktu posisi kita mengalami kesulitan yang Tuhan izinkan. Keadaan yang menjadi sulit. Datanglah banjir, dikatakan di situ. Itu adalah ujian. Angin melanda, ada turun hujan. Disitulah pembuktian bahwa kita menjadi pelaku firman atau bukan. Kita mendirikan rumah di atas batu atau di atas pasir. Saatnya ujian ini membuktikannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kriteria kebenaran di dalam bahasa Yunani 3 tadi. Yang pertama adalah ortodoksia, yang kedua ortopati, dan yang ketiga ortopraksia, di mana kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menolong kita, menyelamatkan kehidupan kita, membawa kita kepada dirinya. Itu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan mencari kebenaran di tempat lain. Kebenaran hanya dalam firman Tuhan yang berfokus kepada Yesus Kristus satu pribadi,
Firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia, yaitu kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.